Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Rektor IAI Cirebon, Bapak Dr. Andes Ahmad Dahlan, MAG, PhD. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Islamic Center beserta Ketua Pembina ya, yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya muliakan anggota DPR RI Komisi 11 Haji Satori SPDMM, yang beliau ini adalah alumni dari IAI Cirebon. Tepuk tangan untuk beliau. Ini bukti bahwa lulusannya berkualitas, itu contohnya beliau itu. Dan yang saya hormati Pak Sekretaris Kopertais Wilayah 2 Pak Dr. Usep Dedi Rustandi. Juga yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Cirebon, Ketua Syuriah NU kota atau Kabupaten Cirebon ya yang hadir, serta yang lainnya para anggota Senat, guru besar, Sivitas Akademika di IAI Cirebon, para tamu undangan, dan yang saya banggakan para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Saya jujur sangat senang pada siang hari ini berada di ruangan ini, dan saya semakin bingung ketika banyak kesaksian yang menandakan bahwa pendidikan ini ternyata tidak linear. Buktinya apa? Pak Bupati itu dari syariah, dia ngurus negara jadi bupati. Pak Haji Satori itu PAI tapi jadi dewan DPR RI di Jakarta. Saya sendiri kuliah sampai S3 di pendidikan nilai value education, tapi sekarang ngurus pencairan anggaran. Jadi nggak linear betul kita pendidikan ini. Jadi sesungguhnya apa? Sesungguhnya pendidikan ini. Apakah ada yang salah di pendidikan? Menurut saya tidak sepenuhnya salah. Karena yang diajarkan dalam pendidikan adalah value. Yang diajarkan dalam pendidikan adalah nilai. Bagaimana kita bisa menjadi mandiri, bagaimana kita bisa menjadi teguh, kita bisa menjadi lebih adaptable terhadap lingkungan. Sesungguhnya itulah hasil pendidikan. Tidak harus Bapak dan Ibu ketika kuliah di satu jurusan kemudian dia linear dapat jurusan itu, pekerjaan itu. Toh banyak yang jadi ustadz, bahkan takmir masjid juga itu pekerjaan. Jangan sangka itu bahwa itu pekerjaan, cuman orang yang lihatnya secara material itu bukan pekerjaan katanya. Padahal di kita itu Kementerian Agama, di IAI, di IAIN, UIN dan lain sebagainya yang ada I-nya Bapak dan Ibu. Kita ngurus alam nyata dan alam gaib kita itu. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan yang menyangkut hal-hal yang gaib juga itu adalah bagian pekerjaan kita. Dan itu memang produktif menurut alam mistisnya gitu. Jadi nggak bisa diukur dari alam-alam nyata. Nah ini yang belum paham seluruh orang dalam memandang pendidikan di bawah Kementerian Agama. Jadi saya melihat memang esensi pendidikan ini memang luas sekali. Jadi bagaimana membuat orang lebih mandiri. Makanya hakikat pendidikan yang paling hebat itu bagaimana memandirikan orang yang belum mandiri, bagaimana mendewasakan orang yang belum dewasa, dan bagaimana mencerdaskan orang yang belum cerdas. Tidak aneh bagi saya seorang perguruan tinggi, sebuah perguruan tinggi Pak Rektor yang hebat, ITB atau UI, keluar lulusan-lulusan yang hebat. Kenapa? Karena input orangnya juga sudah hebat. Dosen yang nggak terlalu hebat juga tetap aja mahasiswanya hebat, kan gitu kan. Tapi kalau di perguruan tinggi swasta dengan raw input, masukkan para peserta didik ala kadarnya, ya, tapi kemudian menjadi orang yang berdaya, itulah menurut saya keberhasilan sebuah pendidikan.
Jadi tepuk tangan bagi STAI Cirebon, yang salah satu buktinya beliau ini bagi saya sederhana. Ini evident bagi saya. Pak Haji Satori itu, Bapak dan Ibu tahu nggak? Kalau dihitung 276 juta penduduk Indonesia yang jadi anggota dewan berapa? 500, mohon maaf ya, 575. Bagi aja 575 bagi 276 juta itu 0,0002% yang jadi anggota DPR itu. Kan harusnya bulat lah, paling tidak satu ya. Berarti Pak Haji Satori itu bukan manusia ini kalau udah istimewa maksud saya. Jadi hanya beberapa orang saja yang jadi. Dan orang-orang terpilih itu karena memang punya wawasan, punya gagasan yang bisa merubah lingkungan. Makanya saya kembali ke para wisudawan wisudawati, itu yang paling penting. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa atau adik-adik bisa merubah lingkungan. Ada sebuah kata-kata bijak dari Tom Brockway. You are educated. Anda itu semuanya adalah orang yang terdidik. Your certification is in your degree. Sertifikasi atau ijazah Anda itu melekat dengan gelar. You may think of it as a ticket of good life. Untuk good life. Mungkin Anda berpikir bahwa itu adalah sebuah tiket untuk kehidupan yang lebih bagus bagi Anda sendiri. Tapi kata si Tom ini, let me ask you to think of an alternative. Mari saya bertanya kepada kamu tentang sebuah alternatif. Think of it as your ticket to change the world. Pikirkanlah itu adalah tiket untuk merubah dunia. Jadi jangan sebatas kepuasan ini, saya kalau lulus dari sini mungkin dapat kerjaan, kemudian saya dapat gaji. Itu terlalu kecil kata Tom itu. Tapi ketika dia memperoleh gelar, ketika di wisuda, berpikir yang lebih luas, jadi orang yang mampu merubah lingkungan, merubah dunia sebagai agent of change, agent of social change. Bagaimana bisa merubah lingkungan sehingga Bapak dan Ibu, adik-adik itu menjadi epicentrum perubahan itu, bukan pengikut tapi leader dalam perubahan. Itu akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Dan eksistensi Bapak dan Ibu di masyarakat ini akan menjadi bukti bahwa IAI Cirebon adalah the best. Akan menjadi bukti. Maka ini perjuangan Bapak dan Ibu atau adik-adik setelah lulus ini akan membuktikan sehebat apa sesungguhnya IAI Cirebon ini. Jadi saya sangat mensupport adik-adik untuk memperoleh pekerjaan dan berkreasi untuk mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, saya jujur senang di sini karena memang tadi dikatakan oleh Pak Rektor bahwa pada hari ini juga akan diserahkan keputusan Menteri Agama, sebenarnya itu SK sebagai keputusan Menteri Agama untuk pembukaan S2 Pendidikan Agama Islam PAI. Saya kebetulan hadir dengan Pak Dr. Rafiq. Coba berdiri Pak Rafiq. Nah ini teman saya yang ngantar ini. Ini yang ngurus-ngurus izin sebenarnya, ini beliau ini nih. Jadi kalau saya yang menyerahkan, yang ngurus-ngurus yang detil, yang susah-susahnya Pak Rafiq itu. Nah jadi ini insya Allah pada hari ini juga akan kami serahkan surat izin prodi untuk prodi S2 PAI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya tepuk tangan dulu. Dan ini saya kira akan semakin mengangkat nama baik dari STAI Cirebon. Kenapa? Satu, peluang dari S1 bisa langsung ke S2 terbuka. Yang kedua, Bapak dan Ibu, banyak guru PAI yang masih S1, bahkan yang belum S1 guru PAI itu. Sehingga
UIN Cirebon itu jadi UISY kemungkinan ya. Universitas Cyber Syekh Nurjati Indonesia, UISY. Karena apa? Karena untuk membuka kesempatan guru-guru PAI sebenarnya yang tahap awal ini, yang belum S1, yang di pelosok, kemudian bisa mengikuti perkuliahan melalui online, gitu. Jadi digital sistemnya. Nah ini kemudian dilaksanakan di UIN Syekh Nurjati ini. Saya kebetulan Bapak dan Ibu 5 tahun tugas sebagai dosen UIN Syekh Nurjati. Jadi kehidupan saya pernah di Cirebon juga, ya. Dan alhamdulillah saya ketemu lagi dengan Pak Asmuni, teman lama saya. Nah ini diharapkan Bapak dan Ibu, Pak Rektor, dengan adanya SK ini, maka ini bisa menambah jumlah para magister-magister di jurusan atau di program PAI. Karena PAI ini Bapak dan Ibu, khusus PAI, memang satu-satunya mata pelajaran yang masih yang harus dipertahankan dalam sistem pendidikan, khususnya pada pendidikan umum. Kalau PAI hilang Bapak dan Ibu, jadilah negara yang tadi Pak Bupati katakan sekuler kita. Dan alhamdulillah, walaupun pernah ada isu PAI itu akan dihilangkan, sebenarnya di Jakarta nggak ada apa-apa. Yang duluan ngomong pasti Pak Haji Satori kalau urusan ini. Kalau terkait penghilangan mata pelajaran agama itu, alhamdulillah tidak ada sebenarnya. Tidak akan ada yang berani untuk menghilangkan mata pelajaran PAI di sekolah umum sekalipun. Dan sekarang alhamdulillah malah lebih condong teman-teman di kementerian lain juga untuk mengikuti irama dari Kementerian Agama, karena memang ada program moderasi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah perkembangan terakhir ya dalam dunia pendidikan, dan kebijakan kami sekarang sedang mengusahakan adanya APBD. Ini Pak anggota Dewan saya kira penting. Kementerian Agama itu sedang merancang penguatan untuk ada anggaran dari APBD ke pendidikan agama dan keagamaan, mau madrasah, pesantren, diniyah dan sebagainya. Caranya bagaimana itu hibah itu bisa diperbesar. Yang kedua, bagaimana DAK, dana alokasi khusus yang dari pusat maupun DAU itu sudah terdistribusi untuk sasaran pendidikan agama dan keagamaan. Tentu ini membutuhkan upaya negosiasi di Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Dan ini sudah kami merancang apa yang disebut dengan draft Perpres tentang pendanaan pendidikan agama dan keagamaan ya melalui APBD dan DAK. Ini sudah kami coba ini. Jadi mudah-mudahan ke depan, walaupun saya tahu misalkan Pak Bupati Cirebon itu kan orang Kementerian Agama, itu senior saya. Pasti beliau itu concern dengan pendidikan agama dan keagamaan gitu. Walaupun skemanya hibah, tapi hibah itu tergantung pada pimpinannya. Kalaupun hibah, kalau pimpinannya orang pesantren, dia akan nyumbang besar ke pesantren gitu. Makanya saya setuju kalau kemudian bupati di pesantrenkan, maksudnya orang-orang pesantren atau orang-orang pendidikan agama ya, keagamaan, itu lebih bagus. Jadi akan lebih konsen terhadap pendidikan yang dilaksanakan oleh kita atau oleh Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan perguruan tinggi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pak Rektor, saya sangat senang kalau kemudian perguruan tinggi swasta, pada khususnya yang dikelola di bawah Nahdlatul Ulama ya, memiliki manajemen yang lebih bagus, sehingga ini bisa mengelola secara profesional. Tolong kuatkan dalam hal manajemen pengelolaan ini dilakukan secara profesional, sehingga ini akan menguatkan tumbuhnya dunia akademik yang sangat potensial. Karena perguruan tinggi kalau dunia akademiknya melempem, kurang bagus, yakin itu tidak akan ada marwahnya.
Dan oleh karena itu, upaya-upaya untuk integrasi, transintegrasi, atau interdisipliner dan lain sebagainya di perguruan tinggi ini harus menjadi misi atau upaya-upaya tujuan-tujuan yang harus dilaksanakan oleh para akademisi. Kita tahu bahwa Bapak dan Ibu, tantangan terberat di kita itu sebenarnya bagaimana memadukan apa yang disebut dengan dalam sejarah ilmu itu. Ada yang disebut dengan fides quaren intellectus, dengan intellectus quaren fides. Fides quaren intellectus adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis pada norma-norma. Agama itu termasuk kelompok dari fides quaren intellectus. Fides quaren intellectus itu adalah hati mendahului pikiran. Hati lebih mengutamakan hati daripada pikiran. Dan ini muncullah ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya, termasuk tasawuf. Ini adalah wilayah-wilayah yang disebut dengan fides quaren intellectus. Sisi lain apa yang disebut dengan intellectus quaren fides. Intellectus quaren fides ini adalah ilmu yang berbasis pada pandangan-pandangan yang positivistik. Ini saya ngomong agak aneh-aneh ini. Pandangan yang positivistik yang mengutamakan pada keilmiahan sesuatu, objektivitas, empirik, apalagi logik, rasional dan sebagainya. Sementara yang tadi itu terbalik, bukan logik tapi mistis, bukan rasional tapi irasional, bukan ilmiah yang ini itu tapi irfaniah. Dua ilmu ini beda Bapak dan Ibu. Dan ketika kita melihat bagaimana dunia barat mengembangkan yang ini, atau balik ya, yang kiri aja ya, yang umum itu ya, yang kanan yang punya kita lah, karena seringkali yang baik yang kanan, katanya yang kiri yang jelek kan kalau kita itu. Barat itu mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis positivistik, empirik dan ilmiah ini, dan menghasilkan teknologi Bapak dan Ibu. Saya kadang aneh, kadang berpikir ada yang salah gak di kita. Ketika saya itu tinggal di Amerika, saya pernah tinggal di Amerika walaupun sebentar, tapi kemudian saya melihat lingkungan demikian teratur, hidup orang teratur, saling menghargai, lingkungannya bersih, indah. Yang namanya sungai itu bening, tidak ada yang membuang sampah ke sungai. Ikan salmon kelihatan, dilihat oleh kita mendekat, tidak lari dia itu. Kalau kita itu ikan melihat manusia lari karena dianggap mau membunuh. Di sana itu mendekat malah dikasih makan itu, padahal itu liar mereka itu. Demikian mereka mencintai lingkungan. Antar sesama juga tidak saling mengganggu. Masing-masing mau berbuat apapun silahkan, tapi jangan mengganggu hak orang lain. Karena apa? Karena mereka punya pandangan dalam keilmuan individu. Sebuah keunikan yang dimiliki oleh seseorang adalah sosok manusia. Unik, tidak ada yang sama satupun. Ini berapa? 208 di wisuda. Tidak pernah ada yang sama wajahnya, otaknya, perilakunya, kulitnya. Beda semua. Itu yang disebut keunikan. Dan ini yang menjadi dasar pengembangan negara sekuler. Penghargaan terhadap manusia berdasarkan keunikan. Itu Bapak dan Ibu. Munculnya saling menghargai walaupun orang kebablasan juga dibiarkan. Ketika saya lihat lingkungan gitu bagus, tapi saya melihat moralnya bobrok Bapak dan Ibu. Karena kalau masuk ke satu toko di sana itu ada adult ini untuk yang dewasa itu memang dijual bebas. Saya pernah masuk ke sana tapi hanya untuk mengamati, nggak beli gitu kan. Nah, jadi itu adalah sisi lain. Kemudian hal yang agak aneh, mohon maaf Pak Dr. Rusep, saya itu mengamati Bapak dan Ibu, ada yang salah apa di kita itu. Ketika saya kuliah, saya lulusan dalam negeri sebenarnya, di UPI Bapak dan Ibu. Setiap hari saya kuliah di UPI, taruhlah, atau jangan disebut UPI ya, perguruan tinggi umum. Kemudian duhur, saya sholat di masjid perguruan tinggi umum itu. Itu yang sholat duhur berapa syab Bapak dan Ibu, hampir sampai tengah itu, padahal besar itu masjidnya itu.
Tapi ketika saya ngajar di perguruan tinggi Islam, kemudian salat duhur itu paling banyak satu shop gitu setiap duhur itu. Kenapa? Padahal labelnya I, ada Islamnya loh. Tapi ketika dalam realitas agama itu kok malah lebih aktif yang tidak ada I-nya. Ini harus jadi autokritik bagi kita, dan ini harus menjadi kajian bagi kita untuk memunculkan kesadaran. Jangan sampai dikesani ternyata orang Islam itu tidak teratur, orang Islam itu ternyata hanya ingin pintar dan punya alasan untuk menghindari segala kewajibannya. Ini soal value Bapak dan Ibu. Jadi harus padu apa yang disebut logical value, mikirnya matang, ethical value, bagaimana secara etis melaksanakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip kehidupan keagamaan, sekaligus bagaimana menciptakan lingkungan semakin indah. Ada yang disebut dengan aesthetical values, dan itu semua harus terkait dengan yang di atas yang disebut dengan theological values, nilai ketuhanan, sesuatu yang teistik. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada Bapak Ditjen Pendis dan Rektor disilakan kembali ke tempat. Persembahan lagu paduan suara mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon.